Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kembali kita hadir bersama guru kita Buya Haji Abdullah Sani, ulama Kabupaten Pelalawan. Kita memohon penjelasan beliau apa-apa persiapan kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini. Kepada yang kita hormati guru kita Buya Haji Abdullah Sani, apa kira-kira Buya yang harus kita persiapkan menjelang menyambut bulan suci Ramadan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyama junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sekarang kami bertemu lagi dengan rekan kita Haji Azwar Zainal, itu dalam sedikit wawancara atau pertanyaan beliau tentang menghadapi bulan suci Ramadan. Memang insya Allah 4 hari lagi kita akan berpuasa. 4 hari lagi kita akan berpuasa. Imsakiyah jadwal yang telah dikirim, yang sudah tersebar di WA, bahkan khususnya dari Kemenak Pelalawan, itu hari Jumat kita berpuasa. Jadi memang sangat baik sekali pertanyaannya ini. Itu tentu sesuatu yang akan kita hadapi dalam, apalagi dalam masalah ibadah, itu tentu adanya perlu persiapan. Ya. Karena ibadah namanya. Jadi kalau kita mengacu dari hadis Rasulullah SAW, memang perlu persiapan kita. Karena Nabi mengatakan mangkana yaumuhu misla amsihi wa fasir. Kalau kita hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Wa mangkana yaumuhu khairum min amsihi fa warabi. Tapi kalau hari ini kita lebih baik daripada kemarin, itu untung. Jadi kita berharap puasa tahun ini kita harus lebih baik daripada puasa kemarin. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Makanya harus ada persiapan. Makanya harus ada persiapan yang perlu kita ketahui. Untuk supaya kita lebih baik puasa kita tahun ini dari kemarin. Kalau tidak, ya rugilah. Sama saja. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang hanya 4 hari lagi kita akan masuk kepadanya. Yang pertama secara fisik, secara jasmania. Iya. Jadi secara fisik atau juga disebut secara material kan. Iya. Itu segala perbekalan yang untuk kita nanti berpuasa, adalah untuk bukanya, untuk sahurnya, dan pokoknya apa aja yang diperlukan dalam minum makan dalam berpuasa, itu yang paling penting itu yakinkan 100% halal. Supaya puasa kita bisa meningkat. Halal. Walaupun setitik air madu, setitik air pun diminum harus halal. Ini yang perlu diperhatikan, halal dan thayyibah. Ini yang perlu. Kalau ini sudah gagal, jangan harap puasa kita akan bisa meningkat, tidak bisa. Dia pokok pertama. Jangan berbuka dari hal yang tidak halal. Yang tidak halal ataupun syubhat. Jadi mungkin dari jemaah kita bertanya, halal itu seperti apa? Kan begitu. Seperti apa halal itu? Halal itu ialah halalun bayyin. Halal itu jelas, nyata. Iya. Nyata. Tak ada keraguan di situ. Tak ada keraguan, nyata kita yang punya. Iya. Nyata gaji kita. Yang kita terima itu gaji kita. Jelas. Nah ini namanya halal itu. Kalau kebun sawit umpamanya jelas tak hasil tanaman kita. Iya. Nah ini halal, al-halalul bayyin. Al-haramul bayyin. Yang haram itu juga jelas. Iya. Jelas bukan kita punya. Kita ambil. Dia kehalalannya jelas, keharamannya pun jelas. Nah, jadi wa bainahuma musyabbihat, antara dua ini antara halal haram ini disebut syubhat. Nah, ini agak sulit dikit kan.
nak dikatakan haram ya tak pula bisa karena orang ngasih. Nak dikatakan halal tak jelas pula karena ngasih ada punya apanya, ada punya modus-modusnya kan, Iya. ada motifnya, Motifnya. ada motifnya. Iya. Nah ini yang perlu juga dihindari dalam kita berpuasa. Nah ini secara fisik sampai kepada pakaian, sampai kepada peci pun yang kita buat sholat tarawih misalnya itu jelas halal itu. Perlengkapan kita ibadah nih. Ibadah tadi itu halal. Sampai pada pulpen ya pena yang kita sangkutkan ke baju pun harus diperhatikan. Iya, iya. Dari mana? Nah dari mana ini? Apakah ini pulpen atau pena dari pena dampak di jalan dapat kan? Atau dicuri apalagi dicuri itu. Nah ini yang pertama. Itu secara fisik yang perlu kita perhatikan, material atau segala keperluan untuk kita berpuasa itu perlu betul-betul diperhatikan Di segala aspek kehidupan itu. ya, segala aspek kehidupan kita dalam keperluan dalam kita berpuasa lah. Iya. Nah, jadi makanya Nabi mengatakan asyamu junnah, puasa itu semacam perisai untuk menangkis daripada maksiat. Jadi artinya orang-orang yang berpuasa itu dia terhindar dari sesuatu kejahatan, daripada maksiat, bela dimakan dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai perisai. Kira-kira. Kemudian yang kedua, secara agama atau secara moral yang perlu dipersiapkan, yang pertama yang menyangkut dengan sesama manusia. Ini secara agama atau secara moral. Sebelumnya kita masuk bulan suci Ramadan, kita saling bermaafan. Karena hadis Nabi mengatakan Ramadanan imanan wa ihtisaban lalu puasa Ramadan itu menghapuskan dosa, itu maksudnya dosa yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dosa dengan manusia. Jadi makanya sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita saling bermaafan dulu. Iya, iya. Untuk membersihkan diri dengan sisa dosa dengan sesama manusia. Karena kesalahan secara dengan manusia ini kadang-kadang kita tidak sadar kan. Apalagi pepatah orang mengatakan lidah tak bertulah, kadang kawan tersinggung. Betul. Nah, jadi makanya acara adat istiadat orang tua dulu itu secara dulu itu kalau dekat Ramadan begini itu kalau dia bertemu assalamualaikum, kita maaf lahir batin karena kita masuk Ramadan. Begitu dulu kan. Kalau dulu bermaafan kalau saya masih kecil-kecil begitu. Ya. Jumpa dengan tetangga, siapa pun begitu. Ya. Maaf lahir dan batin. Maaf yo nak puasa. Ah, itu paling tidak ada bahasa kampung. Maaf gitu yo nak puasa. Iya. Malum lah itu. Itu. Tapi kalau gini gimana kira-kira? Jarang kan? Jarang nampak. Jarang. Apalagi sudah diasikkan oleh HP ini kan. Melalui medsos pula. Medsos pula. Kadang-kadang pun tidak sadar kawan datang karena main apa ini. Kawan datang pun tidak sadar lagi kan. Iya. Nah ini yang perlu saling bermaafan. Itu secara hubungan hablum minnas. Ini kita jumpa apalagi dengan orang tua, dengan ibu bapak, datuk nenek, guru-guru itu sangat perlu sekali dihubungi untuk menjelang bulan suci Ramadan ini. Iya, iya. Segala ilmu yang kita pelajari minta izin supaya bisa diamalkan dan begitu. Ada lagi tradisi kita di kampung-kampung itu semacam ziarah kubur. Iya. Nah, berdoa di sana. Jadi kalau sekarang ini agak sulit karena ngumpul-ngumpul tuh lah sudah ada pula masalah kan Iya, gitu. dengan situasi corona. Situasi corona ini. Nah, cuman tidak salah cara kumpul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara agama itu yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah hubungan manusia, selesaikan hubungan dengan manusia dulu, saling bermaafan. hablum minallah. Hablum minallah. Terus apa? Jadi kemudian hablum minallah itu karena setiap ibadah yang kita lakukan itu perlu ada ilmunya. Iya. Al amalu bila amin mardud. Kalau kita beramal tanpa ilmunya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa sempurna.
Jadi harus punya ilmunya. Secara duniawi pun begitu saya rasakan. Buat kue dulu aja kalau tak ada ilmunya tak jadi kan. Macam sekarang kita coba buat kue bulu. Nggak pandai ya, Bagaimana kira-kira nanti hasilnya? karena kita nggak paham resepnya. Jadi alatnya kita buat bersama-sama. Kita tidak ngerti. Apalagi masalah yang menyangkut dengan agama. Itu secara agama, secara rohani. Nah, jadi secara agama, secara rohani kita harus menguasai ilmu berpuasa. Nah, itu kuasai. Syaratnya, rukunnya kita kuasai. Iya, Yang membatalkan. Nah, jadi di sini karena waktunya sangat singkat, nanti kalau masalah ini bacalah nanti babus yang di mana-mana kitab yang ada babus yang bab puasa ya. bab puasa di situ ada syaratnya, ada rukunnya, itu dibacalah di situ nanti untuk lebih jelas. Karena dalam waktu yang singkat ini mungkin tak bisa kita uraikan secara lengkap. Nah, cuman sedikit yang perlu untuk diketahui dalam rangka peningkatan puasa Ramadan tadi, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan orang awam. Itu artinya sudah umum itu, semuanya berpuasa. Nah, itu tingkat pertama. Hanya sekedar menahan makan dan minum, kemudian menahan dari segala yang membatalkan puasa. Itu tingkat awam. Kita harus naik lagi ke tingkat yang kedua, tingkat khawas. Jadi kalau tingkat khawas ini tingkat khusus. Tingkat khawas ini yang pertama memelihara makan minum dan segala yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua menahan anggota yang 7 dari melakukan maksiat. Nah, ini agak berat dikit. Yang paling penting lidah. Ribah kalau bahasa agamanya. Lisan ribah, nyebut buruk orang. Nah, inilah yang agak sulit. Jadi saya rasa kalau bisa kita janji usahakan lidah ini tidak usah banyak berbicara pada siang Ramadan. Jadi sehingga dalam kita berpuasa itu dianjurkan kita banyak diam. Som tahu tasbih. Diam itu bernilai tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Kemudian mata. Karena yang membatalkan pahala puasa itu riba, memandang, melihat yang haram, perempuan yang dengan syahwat. Setelah itu dusta, sumpah dusta, itu habis pahala puasa kita. Nah, jadi inilah yang perlu kita jaga dalam kita berpuasa. Jadi kalau sekarang puasa sekarang ini memang tepat suatu momen yang paling tepat untuk ini. Karena kita tidak boleh keluar rumah. ini yang paling momen yang paling pas pula kan. Beribadah lah banyak. Biasa kan banyak aktivitas. Iya banyak. Ini tak boleh. Yang ketiga khawas. Yang ketiga puasa orang yang khawas. Ini tak terjangkau kita. Khusus. Tapi untuk pengetahuan boleh, tapi terjangkau susah. Yang pertama menahan makan minum dan segala yang membatalkan puasa orang awam tadi. Yang kedua menahan anggota yang 7 dari melakukan maksiat. Mata, telinga, kaki, tangan ini memang kita perhatikan. Yang ketiga menahan nafsu condong kepada dunia. Menahan nafsu condong kepada dunia. Iya. Misalnya nanti kita bilang sama anak-anak kita, kira-kira bukaan kita sore ini kira-kira apa yang lebih baik? Itu kan condong ke dunia namanya. Sudah direncanakan. Itu tidak jadi puasa orang khawas lagi itu. Macam-macam kola. Nah ini sudah tak sampai ke tingkat. Dalam kelompok khawas bil khawas, itu terjauh tuh ya. Itu jauh, itu sudah aulia Allah, orang-orang arif itu. Kita kalau bisa sampai ke tingkat yang kedua, orang yang khawas saja itu sudah mantap. Sudah mantap. Nah, tapi jangan di tingkat yang pertama. Tingkat pertama ini mungkin inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kamin sha'imun laisa lahu min shaumi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, tidak ada hasil dari sesuatu apapun dari puasanya, hanya lapar dan dahaga. Mungkin inilah isyarat Nabi. Jadi dari persiapan fisik tadi, secara rohania agama,
Kemudian dari 3 macam puasa yang diungkapkan oleh Buya tadi, itu dekatlah kita kepada ketakwaan Ya. dari hasil puasa. Ah. Al-Baqarah 183 itu. la'allakum tattaqun. Jadi bahasanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan puasa agar kamu mudah-mudahan menjadi orang yang takwa. Bahasanya kan mudah-mudahan, bukan pasti kan? Iya. Nah, ini mudah-mudahan aja. Jadi kalau mudah-mudahan tuh ada upaya ya. Bu, ya? Ada urusan masalahnya. Iya. Nah, kita berusaha mudah-mudahan puasa kita menjadi orang yang takwa. Terima kasih Buya. Demikian jemaah yang berbahagia, telah diuraikan oleh Buya persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kepada Buya kita doakan sehat walafiat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.